Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai para manusia, mengabdilah kalian rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul ardo, yaitu yang telah menjadikan bagi kamu bumi, firasyan sebagai tempat tinggal, wasama'a, dan langit binaan sebagai atapnya, wa anzala minas sama'i ma'an, dan yang telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum, kemudian fa akhraja bihi, kemudian mengeluarkan dengan air itu, tumbuhlah minas samarati, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah anda dan sekutu, wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Alhamdulillah, kita sampai pada malam Senin ini bisa kembali mengadakan pengajian rutin. Pada malam Senin kemarin kita telah membacakan bahwa ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala pada seluruh manusia untuk mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah. Ini adalah perintah dari keseluruhan para nabi. Tinggal kita mau berada di posisi mana. Kemarin sudah kita bahas, ada bashar, ada nas, ada insan. Apa kita hanya akan menjadi seonggok daging, seonggok tubuh yang bernyawa saja sebagaimana hewan, atau kita menjadi manusia pada umumnya, atau kita bersiap diri menjadi insan yang telah sanggup untuk memikul amanah. Itu tergantung kita. Nah, ayat selanjutnya, Tuhan kalian itu yang mana? Yang pertama kemarin, yang telah menciptakan kalian, menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Yang kedua, yaitu Tuhan yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai tempat tinggal. Jadi kalau dalam metode tabyin, kita akan bertemu, nanti ini akan dianggap kontroversi. Tuhan yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai firasyan, sebagai tempat tinggal. Nah, dengan metode tabyin kita akan menemukan bahwa yang dimaksud firasyan adalah sebagaimana dalam surat Ghafir ya, alladzi ja'ala lakumul ardo qarara. Jadi dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai tempat tinggal. Firasyan itu berarti kan artinya adalah Allah mempersiapkan sebagai tempat tinggal. Menggelar. Jadi bumi ini Allah ciptakan bagi manusia, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Sudah disiapkan buminya, disiapkan airnya, disiapkan udaranya, disiapkan gunung-gunungnya, disiapkan mataharinya, semuanya diciptakan. Makanya arti firasyan itu adalah qararon. Allahul ladzi ja'ala lakumul ardo qarara was samaa binaa. Jadi ketahuan
Maka kemudian ada orang-orang yang mengartikan Firosan itu sebagai bumi datar itu. Itu dari mana mulainya? Jadi Firosan itu koror itu sebagai tempat tinggal, mustaqarron sebagai tempat tinggal. Jadi Allah hamparkan itu, Allah persiapkan, sama seperti arti kita menggelar tikar untuk tamu. Ayo kita gelar karpetnya, ya kan? Karena untuk mempersiapkan kedatangan tamu. Allah gelar bumi ini sebagai persiapan tempat kehidupan manusia. Itu arti Firosan, ya. Jadi Allahul ladzi ja'ala lakumul arda firosan itu adalah qororon sebagai tempat tinggal. Karena hanya bumi yang dipersiapkan memang. Bumi yang punya udara, bumi yang punya air. Bumi yang punya gunung-gunung, bumi yang punya udara. Di planet lain nggak ada. Gitu loh. Jadi Allah mempersiapkan. Mau nyari ke Mars, mau nyari ke Jupiter, mau nyari kemana, tidak ada sesuatu yang dipersiapkan untuk kehidupan manusia sebagaimana Allah mempersiapkan bumi. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang, sebagaimana saya kemarin bercerita, ada orang-orang yang kemudian membuat isu bahwa bumi ini datar. Dan itu kemudian dicari legalisasinya dari Al-Quran. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha? Allah yang menjadikan bumi itu firosan, datar. Makna firosan kan artinya kasur. Kita zaman diniyah dulu kan firosun, kasur. Kasur itu kan suatu yang rata memang. Tapi di ayat yang lain karena kita menggunakan metode tabyin, artinya ketika ada sesuatu ayat yang kita belum jelas maknanya yang mana, maka kita akan menemukan di ayat lain. Nah, itu kita menemukannya di dalam surat Ghafir. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat al-ayah. Jadi enak ya kalau pakai metode tabyin. Kita ngerti maknanya itu ya tinggal baca ayat. Di depan pasti ada ayat lain yang menjelaskan lebih lanjut. Padahal pengetahuan bumi bulat itu sesuatu yang sudah jamak, sesuatu yang sudah dari dulu. Cuma kadang kan kita keliru, umat Islam ini malah termakan isu bumi datar. Padahal yang mencetuskannya itu ya orang Yahudi. Bukan orang Islam. Tapi karena mereka menampilkan ayat Al-Quran, kaget orang Islam. Jangan-jangan iya bumi ini datar. Ya kan? Hingga terjadilah perdebatan. Seolah-olah umat Islam jadi goblok semua. Padahal bumi bulat itu sudah ada ketika zaman Nabi Ibrahim, kan saya pernah sampaikan. Falamma ra'al qamara bazigan qala hada rabbi hada. Ya kan? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Ibrahim melihat bulan, ketika bulan itu terbit, oh ini mungkin Tuhan. Ternyata dia terbenam. Berarti kita disuruh melihat bulan. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari juga berpikir yang sama Ibrahim. Coba sekarang kita lihat bulan. Pernah nggak kita melihat bulan itu kotak? Pernah nggak ngelihat bulan itu segi 6? Coba, bulan pasti bulat. Pernahkah kita melihat matahari kotak? Matahari itu terlihat ketika sunset, ketika mau terbenam, terbit, pas kita bisa lihat matahari seperti kuning telur. Ya kan? Agak kekuning-kuningan, agak kemerah-merahan. Bulat tidak? Bulat. Artinya seluruh benda-benda tata surya itu bulat. Kadang orang mikirnya terlalu jauh. Firosan diartikan
datar. Cuma kita ini seperti orang terkaget-kaget. Ketika orang Yahudi bilang, tuh di Al-Quran juga. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikanlah bumi. Bagaimana dia didatarkan. Padahal artinya, di ayat yang lain, di surat Az-Zariyat itu, wal ardo farosnaha fani'mal mahidun. Nanti kalau ada yang bertanya di YouTube, baru saya sampaikan ini surat apa, ayat berapa. Ya, biar ada dialog di sana. Dan bumi, bagaimana kami persiapkan, farosnaha, kami gelar, fani'mal mahidun, betapa alangkah bagusnya tempat tinggal itu. Artinya, makanya saya artikan tadi, arti dari alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan adalah tempat tinggal. Tidak ada hubungannya dengan datar. Karena pengetahuan umat beriman tentang bulatnya bumi sudah sejak dulu. Ya kan? Ibrahim mengajarkan kita melihat bulan. Ibrahim mengajarkan kita melihat matahari. Semuanya bulat. Coba kalau kita gerhana bulan. Gerhana bulan itu kan matahari, sinar matahari yang ke bulan terhalang bumi. Lihatlah di televisi, kemunculan bumi ketika menghalangi bulan. Ya kan? Coba lihat, apakah bentuknya ada selain bulat? Tidak ada. Artinya apa? Seluruh benda tata surya di angkasa ini bentuknya bulat. Jadi itu bukan pengetahuan baru. Cuma umat Islam jarang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga ketika ada yang menyebut bumi ini datar, seolah-olah terkaget-kaget. Baru kali ini ada pengetahuan bumi datar. Masya Allah. Makanya ini karena kekurangan literasi kita. Harus diakui, orang-orang beriman itu sama sekali tidak pernah belajar. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung dipancangkan, bagaimana bumi dihamparkan? Fadzakir. Fadzakir itu artinya apa? Belajarlah. Fadzakir, belajarlah. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau pengajar. Suka dipelesetkan, artinya itu kaget saya. Mudzakir kok artinya? Kan lebih tepat kalau diartikan innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau ini pemberi pelajaran. Nabi Muhammad itu seorang guru. Fadzakir, belajarlah kalian, telitilah, analisalah. Bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung dipancangkan. Sehingga kita menjadi gampang kena prank. Yang membawa isu bumi datar itu bukan orang beriman. Tapi karena orang Islamnya, orang berimannya tidak mau mempelajari Al-Quran, sehingga terkaget-kaget. Seakan-akan, oh iya, jangan-jangan bumi itu datar. Padahal Ibrahim itu kan wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi. Dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim singgasana langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Supaya Ibrahim menjadi orang yakin, diperlihatkan. Dan poin kedua, setelah diperlihatkan, Ibrahim mengajarkan. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin.
Walamma ra'al qamaru bazigon qala hadza rabbi. Terus begitu. Lihat, berarti kan kita harusnya mempelajari bagaimana itu bulan, bagaimana itu bumi, bagaimana itu matahari, bagaimana itu bintang. Tapi yang mempelajari malah orang Yahudi. Kita hanya diperas oleh orang-orang Yahudi untuk bertentang perenang, bertengkar masalah agama. Perang dari dulu masalah agama sumber pemicunya. Kita jadi ketinggalan masalah teknologi, militer, kesehatan, pendidikan, semua ketinggalan. Isu yang terakhir ini dibuat oleh orang-orang Yahudi sehingga mengkampanyekan bumi datar. Dan anehnya yang menangkap, merespon adalah orang-orang Islam yang kagetan. Ini harus saya sampaikan karena merajalela. Kalau kita lihat bulan itu ternyata bulan itu kan bulat. Ya kan? Bulat betul? Kan kelihatan ketok moto, bulan itu bulat. Bukankah kelihatan matahari itu bulat? Bintang itu bulat. Bahkan bumi juga bisa kelihatan bayangannya itu bulat. Lah kok kenapa harus mencari pembenaran? Ya betul. Akhirnya dipaksakan virusan ini datar. Coba, saya juga dulu kaget loh. Kok bumi datar ini kencang sekali? Saya ditanya, Ustaz, gimana tanggapannya tentang bumi datar? Di Al-Quran kan bumi datar. Saya waktu itu karena tidak ada waktu, tidak usah dipikir serius. Karena itu bukan rukun iman, saya bilang. Tapi kalau kita pelajari loh, bumi bulat itu sudah ada pernyataannya sejak zaman Ibrahim. Nah, gitu loh. Jadi umat Islam itu inti kelihatan bahwa umat Islam jarang mempelajari Al-Quran. Fadzakir, belajarlah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau itu seorang pengajar. Nabi Muhammad kan seorang pengajar. Nabi Muhammad itu guru. Maka kalau kita jadi guru, walaupun guru-guru pondok pesantren, guru TPQ, itu melanjutkan keteladanan Rasulullah. Umat jangan sampai terkecoh. Sama ini kejadiannya seperti hujan. Coba. Hujan itu turun dari langit kan, ayat selanjutnya kan, wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan air dari langit. Hujan itu dari langit. Siapa yang bilang hujan tidak dari langit itu kafir. Kan kelihatan sekali mereka tidak mempelajari Al-Quran. Iya, hujan itu dari langit, tapi kemudian ada proses di surat Rum ya. Jadi di surat Rum itu Allah menurunkan, mengutus langit, mengutus angin. Allahul ladzi yursilur riyaha. Allah mengutus angin, kemudian si awan ini bergerak, kemudian dibentangkan oleh Allah awan itu sekehendak dia, dibentangkan daerah mana yang mau dikasih hujan. Maka di daerah itulah Allah bentangkan awan. Jadi setelah terbentang itu, ininya terus keluarlah fatarul wadqa yakhruju min hilalih, maka keluarlah air hujan itu dari sela-sela awan. Artinya apa? Artinya proses hujan itu betul, proses hujan itu berasal dari air yang menguap ke atas, kemudian terjadi awan, dikumpulkan di awan, kemudian awan itu digerakkan sekehendak Allah. Kemana Allah akan mengirim hujan. Awannya mungkin di Tidore, tapi Allah berkehendak bikin hujannya di Ternate, digerakkan awannya. Diutuslah angin. Nah, setelah berkumpul awannya, kemudian keluarlah air dari sela-selanya. Fatarul wadqa yakhruju min khilalih. Kemudian keluarlah air dari celah-celah awan itu. Lah kok bisa berani menyebutkan, kalau ada yang menyebutkan hujan itu bukan dari langit, kafir.
Kan ketok gobloknya itu. Ya kan kalau bahasa-bahasa Gus Baha itu kan gitu. Maka kelihatan sekali orang-orang itu kadang dengar sekilas saja tanpa kemudian mau membaca Al-Quran. Allahul ladzi yursilur riyaha, Allah kemudian mengutus angin, fatusiru sahabang fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Tetap aja ada proses awan. Sama seperti itu. Itu hanya menandakan bahwa orang-orang beriman tidak mempelajari Al-Quran. Tidak tahu saya kemana belajarnya. Belajar agama tadi tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah cukup. Al-Quran itu menerangkan segala sesuatunya. Coba tadi. Alladzi ja'ala lakumul ardo firoshan. Kan ketemu di ayat yang lain. Oh, maksud firoshan itu kororon sebagai tempat tinggal. Allah hamparkan bumi ini sebagai tempat tinggal, bukan diartikan rata. Oh, bumi itu rata, sehingga dibikin seolah-olah melayang gitu kan. Kayak apa sih? Kayak gini lempengan gitu loh. Bulat, di sininya kosong. Lah terus bagaimana mau terjadi tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili? Allah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Kan itu perlu perputaran. Jadi kalau begini kan genah, ini matahari. Kalau matahari di sini berarti siang daerah sini. Kalau dia berputar ke bawah sini jadi malam kan itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Coba kalau lempengannya begini, bagaimana di sininya tidak ada? Bagaimana kita membayangkan terjadi siang dan malam? Itu saja kan orang beriman sudah bisa berpikir. Oh, betul kata Ibrahim. Lihatlah bulan, lihatlah matahari, lihatlah bintang. Bukankah semuanya itu bulat? Paham betul? Paham gak? Jadi saya itu ini karena pernah ada cerita orang seakan-akan memaksa bahwa orang beriman itu harus mengamini bahwa bumi itu datar sebagaimana Al-Quran sampaikan. Tetapi ulama-ulama yang saya sayangkan itu, saya baca risalah-risalah mereka yang berkaitan dengan bumi datar itu seperti orang kebingungan. Dia mencari dari ayat-ayat Al-Quran yang sedemikian banyak, mana sih ada yang menyatakan bumi bulat? Ya orang nono. Karena kau cukup melihat bulan kan sudah tahu. Ya betul. Melihat bulan itu bulat sudah cukup. Melihat matahari bulat sudah cukup. Itu namanya ilmu qiyas kalau dalam ilmu fikih. Kan sama-sama benda langitnya. Kalau satu benda langit itu bulat, berarti benda langit semuanya bulat. Walaupun kita kalau gambar bintang itu kalau zaman SD kan bintang segi 5 itu. Ya kan? Itu karena jauhnya kita. Ya kan? Kalau matahari bulan kan masih bisa dilihat. Apalagi kalau menjelang sore hari. Bagus sekali itu matahari. Saya tidak pernah melihat ada sunset itu mataharinya kotak, itu nggak pernah. Pasti bulat. Jadi clear ya. Perdebatan tentang bumi datar bulat itu, bumi itu bulat. Sama seperti benda-benda langit yang lain. Jadi di dalam Az-Zariyat itu malah ini lagi. Wal ardo farosnaha fani'mal mahidun was samaa banainaha biaidu wa inna lamusiun. Jadi bumi itu kami hamparkan untuk menjadi tempat tinggal. Farosnaha itu bukan berarti kami datarkan, itu enggak ada. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasha was samaa binaa, dan langit menjadi atapnya. Kalau orang-orang ntar ada lagi yang bilang, ternyata berdasarkan Al-Quran langit itu ada atap. Kalau ada atap pasti ada tiang. Ya betul.
Kalau orang tidak belajar itu akan aslinya ono tiangnya di Antartika. Wah, disebutlah. Ntar umat Islam terkaget-kaget lagi. Jangan-jangan iya. Wong katanya atap. Masya Allah lagi-lagi kan. Nah, maka umat Islam itu, orang beriman itu jangan jauh-jauh dari pelajaran Al-Quran. Supaya tidak terkecoh. Karena kalau terkecoh itu orang Yahudi itu ketawa. Oh, kelihatan orang beriman ini nggak pernah baca Al-Quran. Tidak pernah mempelajari. Weh, kalian pelajari. Mumpung orang beriman tidak mau mempelajari. Pelajarilah oleh kita. Jadi beruntunglah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Fadzakir innama anta mudzakir. Pelajarilah. Karena engkau juga seorang pengajar. Innama anta mudzakir. Wa anzala minas sama'i. Saya tuh ngelihat YouTube-nya, masalahnya dulu ada almarhum Ustadz, siapa itu? Ustadz Jawas. Kalau ada yang mengatakan air hujan itu tidak turun dari langit, kafir. Masya Allah. Tidakkah mereka baca Al-Quran? Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Jadi gondok di sini. Kadang kalau ada penceramah yang membawa-bawa agama tapi kemudian tidak tuntas pembacaannya, kan jadi aneh. Ya kan? Kan mereka targetnya gini. Kalau kampanyenya berhasil bahwa bumi itu datar, targetnya apa? Tuh, Al-Quran itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu loh targetnya. Yang kalian bangga-banggakan Al-Quran itu akan berlaku sepanjang zaman. Al-Quran sempurna. Tuh buktinya. Mereka menggiring bahwa ayat ini menyatakan bumi datar. Sementara ilmu pengetahuan secara faktual menyampaikan bahwa bumi itu bulat. Nah, akhirnya dibikinlah, agama Islam ini sama saja dengan yang lain. Al-Quran, kitab suci sama dengan yang lain. Mereka bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan. Itu loh targetnya. Kita jangan sampai terkecoh. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah menumbuhkan dengan air itu buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Nah, Allah mengirimkan hujan itu juga kaifa yasha. Boleh jadi mungkin di Jawa mendungnya, tapi hujannya bukan di Jawa bisa. Terjadi mendung tapi tidak hujan, kan sering. Itu kaifa yasha'nya Allah, semau-maunya Allah. Allah mengumpulkan awannya di Jawa dikirim ke Ternate, Allah bikin awannya di Ternate dikirim ke Tidore. Itu sangat bisa. Kaifa yasha'nya Allah itu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu, wa antum ta'lamun, sementara kalian ta'lamun, mengetahui. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dengan yang berkaitan dengan tata surya, dengan kegiatan-kegiatan angkasa itu Allah punya. Allah yang menggerakkan angin, Allah yang menjadikan angin itu kemudian menjadi puting beliung. Ya kan? Tiba-tiba ada puting beliung. Itu dari mana? Padahal sebelumnya angin biasa-biasa saja. Itu ya kehendak Allah. Allah akan mengirim siksa ke satu daerah dengan puting beliung. Ya Allah jadikan angin itu mendadak menjadi pusaran angin yang sangat kuat. Itu kaifa yasha'nya Allah. Nah, kalau sudah begitu jangan pernah engkau sekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ini menjadi penyempurna dari ayat sebelumnya. Mengabdilah hanya kepada Allah dengan sebaik-baik pengabdian. Kita ini hanya hamba, hanya pengabdi, hanya pelayan bagi kehendak Allah. Orang beriman itu
sudah dikontrak seluruh jiwa raganya untuk melayani Allah. Dia Allah kasih kehidupan, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih dunia, Allah kasih fasilitas kasih semua. Tapi jangan lupa bahwa seluruh fasilitas itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita bekerja, kita berkeluarga, kita bermuamalah, kita berpolitik, semuanya diorientasikan hanya mengabdi kepada Allah. Maka jangan jadikan sekutu bagi Allah siapapun sekutunya itu, tidak boleh. Jangan gini maksudnya, kita yang mengabdi kepada Allah tapi mengabdi juga kepada hawa nafsu. Itu loh yang nggak boleh. Kita mengabdi kepada Allah tapi juga mengabdi kepada jabatan. Kita mengabdi kepada Allah tapi juga mengabdi setan. Oh, saya mengabdi kepada Allah ini cuma hanya ini saja, perantara, padahal yang dia pinta itu setan. Tidak boleh, jangan boleh mensekutukan. Lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengabdi mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lurus kepada Allah. Jadi ayat ini menjadi penyempurna dari ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita hanyalah harus mengabdi kepada Allah. Ayat selanjutnya insya Allah minggu depan akan kita bahas wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Ayat ini juga luar biasa. Allah menantang kalau kalian mampu bikinlah seperti Al-Quran, satu ayat saja, satu surat saja. Kita tidak sadar bahwa ayat ini sebenarnya juga mengkonfirmasi bahwa akan ada kitab-kitab lain yang menandingi Al-Quran. Sehingga kita terkecoh juga. Nah, itu insya Allah minggu depan akan kita bahas. Tidak kalah menarik dari pembahasan hari ini. Kalau hari ini kita tuntas, tidak ada keraguan tentang masalah bumi itu datar atau bulat. Jadi jangan terkecoh bumi ini wah jangan-jangan datar. Padahal kita lihat bulan yo bulat, lihat matahari bulat. Itu ajaran Ibrahim ya, ajaran Ibrahim. Lagi-lagi kita diingatkan, jadilah kita ini seorang pembelajar. Seorang yang mau belajar. Allah sampai bagaimana unta itu dilahirkan, coba suruh berpikir, suruh mempelajari. Jangan sampai malah pengetahuan tentang proses-proses seperti itu malah orang Yahudi yang duluan tahu. Orang-orang yang tidak beriman yang lebih dulu tahu. Kenapa tidak kita orang beriman? Nah, ini menjadi kritikan keras bagi kita bahwa selama ini kita setelah terpancing mudah sekali kita merespon isu-isu bohong, isu hoax yang berasal dari orang-orang lain, bukan orang-orang beriman, sehingga kita melupakan esensi agama, malah kemudian kita diadu, menjadi sering terjadi pertengkaran, sering terjadi perkelahian hanya gara-gara perbedaan pemahaman dalam cara beragama. Habis energi kita. Sudah ribuan tahun habis energi kita. Yang besar adalah fakultas-fakultas keagamaan, besar-besar. Tapi fakultas kedokteran sedikit, fakultas militer sedikit, fakultas pendidikan sedikit. Coba, itu harus menjadi pemikiran orang-orang beriman. Agama yang tadinya sangat sederhana menjadi sangat rumit. Agama yang tadinya untuk menebar kasih sayang malah menebar teror. Agama yang tadinya mempersatukan malah mencerai-beraikan. Itu menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. Tidak tahu rahmat Allah nanti jatuhnya pada tahun berapa kalau kita mau bisa bersatu lagi. Saya tidak tahu juga. Karena kalau melihat kondisi umat Islam itu sangat pesimis. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.